الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'alu salamah minan naqbi wal wafati 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mun'il mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan wasiat saya, terutama saya tujukan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah, dengan satu wasiat: marilah kita isi hidup yang fana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik, tidak ada persiapan yang lebih utama pada saat kita kembali menghadap Allah, melainkan hanya dengan bertakwa kepadanya saja. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita bersyukur Allah menurunkan kitab suci Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan barang sedikit pun. Diturunkan untuk menjadi pedoman bagi orang yang bertakwa. Disebutkan pada awal suratul Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan barang sedikit pun di dalam. Diturunkan untuk menjadi pedoman bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satu isi Quran mengandung syariat yang sempurna, membawa manusia kepada maslahat yang umum, merata di mana-mana. Salah satu syariat di dalam Islam adalah larangan berbuat zalim, baik zalim kepada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain. Itu ditegaskan Allah pada surah At-Taubah pada ayat ke-36. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun yang ada di sisi Allah ada 12 bulan. Telah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang dihormati. Itulah ketetapan yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Oleh karena itu, janganlah kamu berbuat zalim kepada dirimu, kepada orang lain di bulan-bulan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita dilarang berbuat zalim?
dilarang menganiaya diri dan menganiaya orang lain, baik terhadap harta, badan maupun kehormatan orang. Karena zalim akan mencelakakan manusia, bukan saja di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Dalam Quran Allah berfirman, wa ma lil-zalimina min nasir. Bagi orang yang zalim tidak ada penolong, baik di dunia bahkan sampai nanti di akhirat. Kenapa kita tidak boleh zalim? Baik zalim pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena seluruh hak manusia nanti di hari kiamat akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam hadis Muslim, Rasul bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahlihi yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Akan dikembalikan hak-hak manusia kepada ahlinya, kepada pemiliknya nanti di hari kiamat. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk diberi izin oleh Allah untuk menanduk kambing yang bertanduk ketika di dunia suka menanduknya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, dalam hadis Bukhari Muslim, man dzalama qida shibrin minal ard tuwiqahu yaumal qiyamah bi sab'i aradin. Siapa orang menzalimi tanah milik orang lain meskipun hanya sejengkal, orang itu nanti akan dikalungkan oleh Allah dengan 7 lapis bumi di hari kiamat. Jamaah ini dimuliakan Allah. Kenapa kita tidak boleh zalim? Karena harta yang diperoleh melalui cara yang zalim akan merusak diri, ibadah, dan doa pelakunya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, al-luqmah minal haram la yaqbalu sadatahu arba'ina yauman. Satu suap makanan yang sumbernya haram, 40 hari sholatnya ditolak Allah. Kita bisa bayangkan kalau satu suap saja, uang yang kita peroleh, makanan yang kita makan dari uang yang haram, 40 hari sholatnya ditolak. Kalau 1 piring, kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, kalau ratusan triliun. Itu sebabnya Nabi mengingatkan kita lagi, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang sumbernya haram, dari hasil mencuri, merampok, membegal, korupsi, gratifikasi, fannaru awla bih, maka api neraka akan lebih tepat buat orang itu dibandingkan surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat didapati oleh sahabat lain dianggap mati syahid, namanya Kirkirah. Ketika diusung, kata para sahabat, "Huwa syahid ya Rasulullah, orang ini mati syahid." Kata Nabi, "La, tidak." Kenapa? Karena orang ini setelah dijumpai kedapatan mengambil aba'ah, selimut mampasan perang yang belum dibagi. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW berpesan jauh sebelum kita lahir, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in, siapa yang pernah menzalimi orang lain, baik terhadap harta, kehormatan maupun badan orang lain, falyatahallal minhul yaum, halalkanlah sekarang, kembalikan itu sekarang dan minta maaf kepada pemilik. Kenapa? Qabla ayyakuna dinar wala dirham, sebelum datang di mana harta berupa dinar maupun dirham, uang emas maupun uang perak tidak berlaku lagi. In kana lahu amalun saleh, kalau orang pelaku zalim itu pernah berbuat soleh,
Ukhidha minhu biqadri mazlamati, akan diambil kesalehannya, pahalanya sebesar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanah, kalau dia tidak punya kebaikan, tidak punya amal soleh, tidak punya pahala sama sekali, ukhidha min sayyiati, diambil dosa orang yang dizalimi itu, fahumil alaih, dan dibebankan kepada orang yang zalim tadi. Kalau semua hadis tadi kita sederhanakan, larangan zalim baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, bahkan kepada bangsa dan negara, adalah yang dimaksudkan untuk membangun hidup maslahat, al-maslahah al-amah. Lalu apa solusi yang bisa kita lakukan? Solusi yang pertama adalah, mari hidup di dunia cuma sebentar, katakanlah 100 tahun, dibandingkan akhirat belum 1 hari. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup 100 tahun di dunia, baru 1/10 hari. Padahal akhirat unlimited, there is no end, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, tidak terhingga. 100 dibandingkan tidak terhingga, tidak ada maknanya, tidak signifikan. Kalau begitu, manfaatkan umur yang masih tersisa. Yang pertama, untuk menjadikan masyarakat kita adil dan ihsan. Allah dalam Quran berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan ihsan. Yang kedua, menghormati hak setiap anggota masyarakat dengan baik dan benar. Wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sikapmu terhadap orang yang beriman. Apapun pangkat jabatan yang kita miliki, harta yang kita kuasai, menghormat orang adalah akhlak yang mulia. Yang ketiga, apa solusi agar kita tidak zalim? Mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Masuk bulan Rajab, kita hormati, kita jauhi kezaliman. Kita bersyukur Allah dengan iradahnya dan hikmahnya serta rahmatnya kepada bangsa Palestina telah terjadi kesepakatan gencatan senjata permanen yang akan berlangsung efektif hari Ahad besok. Yang dimuliakan Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, masjid, salat, agama Allah, Quran, dijaga, diagungkan dengan sebaik-baiknya, itu tanda dari takwa orang itu kepada Allah dalam hati. Dan yang terakhir, bagaimana agar kita tidak zalim? Allah berfirman, hiduplah dengan orientasi kepada ampunan dan surganya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah meraih ampunan Allah dan surganya. Yang luasnya surga seluas langit dan bumi, sengaja disediakan bagi orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
Sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah Jumat yang kedua pada Jumat kali ini, saya ingin menyampaikan pesan Rasul kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Meskipun pesan Nabi ini untuk Abdullah bin Abbas, hakikatnya buat kita semua. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, nah katanya, inni u'allimuka bi kalimatin." Maukah kamu aku tunjukkan beberapa kata yang bila engkau laksanakan, engkau akan selamat di dunia sampai ke akhirat. Abdullah bin Abbas menjawab dengan, "Bala ya Rasulullah, tentu saja mau ya Rasul." Kata Rasul, lakukan 3 hal. 1, kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Senang, susah, sehat, sakit, mukim maupun safar. Jangan tidak bertakwa kepada Allah. Itu kunci selamat yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wati sayyatul hasanata tamhuha. Iringilah setiap perbuatan buruk yang kamu lakukan dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya. Sebagai manusia, kita pasti punya kekurangan. Karenanya, mencontoh Rasul menjadi sangat-sangat tepat. Dalam hadis Bukhari dikatakan, "Wallahi innil astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah." Demi Allah, sesungguhnya saya mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam 100 kali. Nabi yang maksum, tidak ada dosanya, innocent, masih minta ampun kepada Allah 100 kali per hari. Apatah lagi kita. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan anggota masyarakat manapun dengan akhlak yang mulia terpuji. Kamu selamat di dunia, selamat di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil awwah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali wa sa'id ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal mihna ma dhahara minha wa ma batan wa min buldanil muslimina 'ammah wa min baladina Indonesia khassa wa min baladina Indonesia khassa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.